Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Jumpa lagi bersama Kakak Devi dan Kakak Rina dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Pok Jemaat Kanaan. Kakak Rina apa kabar? Luar biasa baik, puji Tuhan Kakak Devi. Adik-adik juga di rumah kabarnya pasti baik-baik saja kan? Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik berdiri dan kita akan menyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh Yesus amat cinta pada saya. Oh ya, baik adik-adik, silakan duduk, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada hari ini kami akan memuji muliakan namamu. Berkati ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal sampai berakhir. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari berdiri semua, kita angkat satu pujian KASIH. Ya adik-adik, sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Sudah siapkan? Adik-adik sudah menghafalkan? Yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sudah siap persembahannya? Kita iringi dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
baik, terima kasih Tuhan. Beberapa saat yang lalu kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik bagi kami semua. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, yang semuanya itu adalah asalnya daripada Tuhan. Berkati kami yang sudah memberikan maupun kami yang belum memberikan. Inilah syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan dibawakan oleh kakak Dia. Sebelumnya kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu yang sebentar dibawakan oleh kakak Dia. Ya Tuhan, berkati kakak Dia, biarlah apa yang diberitakan kepada kami menjadi berkat. Dan kami yang akan mendengarkan, kiranya Engkau memberkati kami, berkati telinga kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Ya, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Judul cerita kita hari ini yaitu Daniel di Istana Babel. Pembacaan Alkitab kita terdapat di Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Kakak Dia ulangi. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, nanti Kakak Rina akan membacakannya untuk adik-adik yang ada di rumah. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Daniel pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21, yang berbunyi demikian. Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayatnya yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar,
Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Kira-kira siapa ya? Nah, ini dia tokoh-tokoh Alkitab yang ada pada cerita hari ini. Mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ya, mereka ada 4 orang. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Kerajaan Yehuda kalah ketika diserang oleh kerajaan Babel. Ya, sehingga sebagian orang Yehuda dibawa ke istana Babel. Ya, termasuk Daniel dan teman-temannya. Ya, mereka dipilih oleh raja karena mereka adalah orang-orang muda yang sangat pintar. Ya, berpengetahuan banyak dan memahami berbagai hikmat. Ya, adik-adik, di istana Babel, ya mereka diberi nama lain. Daniel diberi nama Belsasar, Hanaya diberi nama Sadrak, Misael diberi nama Mesak, dan Asaria diberi nama Abednego. Ya, di sana juga mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, tidak hanya itu adik-adik ya. Nah, di istana mereka dilayani dengan baik. Ya, mereka diperbolehkan makan dan minum apa yang dimakan oleh raja. Ya, mereka disediakan makanan daging yang lezat,
buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan minuman anggur yang diminum oleh raja. Ya, tapi adik-adik, Daniel dan teman-temannya menolak semuanya itu. Ya, mereka takut makanan yang dimakan oleh raja itu tidak sesuai dengan Taurat Tuhan. Ya, jadi Daniel dan teman-temannya ini mereka meminta sayuran dan air putih saja untuk diminum. Nah, awalnya pegawai istana tidak setuju ya. Ya, pegawai istana takut nanti dia dimarahi oleh raja. Ya, jangan sampai Daniel dan teman-temannya ini karena makan sayur dan minum air putih saja, badan mereka menjadi kurus dan nanti mereka sakit. Ya, akhirnya Daniel bilang sama pegawai istananya untuk memberikan percobaan selama 10 hari. Ya, jadi adik-adik, selama 10 hari itu Daniel dan teman-temannya hanya memakan sayuran dan minum air putih saja. Ya, apa yang terjadi adik-adik? Apakah badan mereka kurus? Atau mereka sakit-sakitan? Ya, tidak sama sekali ya. Bahkan ya badan mereka sehat, berisi ya. Dan juga mereka lebih kelihatan segar dibandingkan orang-orang yang makan makanan seperti raja. Ya, itu karena Tuhan memberkati Daniel dan teman-temannya. Ya, tidak hanya itu adik-adik. Ya, ternyata Tuhan menambahkan kepandaian dan kecerdasan kepada Daniel dan teman-temannya itu 10 kali lipat. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Ya, adik-adik kakak mau tanya ini. Siapa yang memberikan kepintaran kepada Daniel dan teman-temannya? Ya, betul. Tuhanlah yang memberikan kepandaian kepada Daniel dan teman-temannya. Ya, kita juga ya, kakak dan adik-adik yang ada di rumah juga diberikan Tuhan kepandaian. Ya, kepandaian yang diberikan itu berbeda-beda. Ya, mungkin di antara adik-adik ada yang pintar pelajaran matematika, ya, pintar berhitung, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar olahraga, atau bahkan di antara adik-adik ada yang pintar main musik. Ya, semua itu anugerah dari Tuhan. Ya, kita tinggal mengenali dan mengembangkan kepandaian yang kita miliki. Nah, terlebih kita diberi kepandaian untuk menolong orang lain dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti Daniel dan teman-temannya ya. Mereka diberikan kecerdasan oleh Tuhan untuk membantu raja menyelesaikan masalah di kerajaan Babel. Ya, ingat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu berterima kasih. Demikian cerita dari Kakak Dea. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, hafalan untuk minggu depan terdapat di Kitab Mazmur pasal 111 ayat 10a. Mazmur pasal 111 ayat 10a yang berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Dea tentang bagaimana Daniel diberikan kepintaran oleh Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi Siapa Buat Bunga. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon, saya
adik-adik yang di rumah, kita akan doa syafaat. Semuanya ambil sikap doa, tangannya dilipat, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, melalui cerita firman hari ini, kami belajar untuk selalu bersyukur untuk kepandaian yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat mengenali dan mengembangkan kepandaian Tuhan berikan kepada kami untuk hal-hal yang baik, bukan untuk kepentingan kami sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain juga. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap keberadaan kami dimanapun kami berada. Tuhan tetap memberkati, menyertai kami, berkati dalam pendidikan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat belajar dengan baik, dengan giat, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang cerdas. Dan juga ya Tuhan, berkati dalam keseharian kami, berikan kami hikmat, agar kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, terlebih dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati dalam makanan, minuman, bahkan obat-obat yang dikonsumsi, biarlah melalui semua itu kesembuhan boleh dinyatakan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan senantiasa berkati dalam tugas dan aktivitas mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, tetap berikan kesehatan yang baik, berikan hikmat bahkan kesabaran di dalam mendidik dan membesarkan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kakak guru dan pengurus sekolah minggu di tempat ini. Tuhan juga senantiasa memberkati dalam rumah tangga, dalam tugas, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Tetap berikan hikmat, tetap berikan kesehatan dan sukacita dalam melakukan pelayanan yang Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat pemimpin kami dari pelosok hingga pusat. Tuhan yang telah memilih mereka, Tuhanlah yang akan memampukan mereka menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, bahkan hikmat, serta kebijaksanaan sehingga mereka boleh menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, sambut dan sempurnakan doa yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, tibalah kita pada akhir ibadah sekolah minggu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik, demikianlah ibadah online sekolah minggu Gereja Pop Jemaat Kanaan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.